Taktiknya gak berubah-ubah, netizen soroti kekalahan Garuda Muda di tangan Iran. Indonesia harus menelan kekalahan telak 0-3 dari Iran dalam laga perdana grup C Piala Asia U20 2025. Pertandingan yang berlangsung di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, China, pada Kamis malam ini memperlihatkan dominasi Iran atas Garuda Muda. Kekalahan ini menjadi pukulan bagi para supporter Indonesia yang berharap hasil lebih baik. Iran tampil solid dan terlalu tangguh untuk skuad asuhan Indra Syafri, yang kesulitan mengembangkan permainan sepanjang laga. Hasil ini langsung mendapat respons dari para netizen, khususnya pendukung timnas Indonesia, yang ramai-ramai mengungkapkan pendapat mereka di media sosial. Nama Indra Syafri menjadi trending topik di platform X, disusul oleh PSSI dan tagar-tagar Timnas Dai. Banyak kritik dilayangkan kepada sang pelatih terkait taktik yang dinilai kurang efektif. Selain itu, para supporter berharap Timnas U20 bisa tampil lebih baik di laga berikutnya melawan Uzbekistan dan Yaman agar tetap memiliki peluang lolos dari fase grup. Beberapa netizen menyoroti taktik yang diterapkan Indra Syafri, yang dinilai tidak mengalami perubahan signifikan dari waktu ke waktu. Mereka menilai strategi yang digunakan tidak cukup fleksibel untuk menghadapi tim-tim kuat seperti Iran. Salah satu netizen menulis, "Jangan lupa evaluasi Indra Syafri ya, Erick Thohir dan PSSI, taktiknya dari dulu gak berubah-berubah juga tuh, gimana mau berkembang dong itu permainannya U20." Kritik semacam ini menjadi catatan penting bagi tim pelatih untuk melakukan evaluasi demi meningkatkan performa tim. Dengan 2 pertandingan tersisa, Garuda Muda masih memiliki kesempatan untuk bangkit dan memperbaiki penampilan mereka. Laga melawan Uzbekistan dan Yaman akan menjadi ujian berat bagi timnas U20 untuk menunjukkan perkembangan dan membuktikan bahwa mereka layak bersaing di level Asia. Para pendukung berharap skuad muda Indonesia mampu belajar dari kekalahan ini dan tampil lebih baik di pertandingan selanjutnya. Ini harusnya sebuah peningkatan, respon Sandy Walsh tentang pelatih baru timnas Patrick Kluivert. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, memberikan pandangannya mengenai penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Sebelumnya, Shin Tae-yong telah membawa timnas hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, meski hanya tersisa 4 pertandingan, PSSI mengambil keputusan mengejutkan dengan memecat Shin dan menunjuk Kluivert. Mantan pelatih timnas Curaçao itu diberikan tanggung jawab besar untuk membawa Indonesia mencapai Piala Dunia 2026. Sandy Walsh mengakui bahwa Shin Tae-yong telah memberikan kontribusi besar dalam perjalanan timnas di kualifikasi. Butuh waktu 5 tahun bagi Shin untuk membawa Indonesia sejauh ini, dan pencapaian tersebut tidak bisa dianggap remeh. Meski demikian, PSSI memiliki pertimbangan tersendiri dalam menunjuk Kluivert, yang diharapkan dapat membawa timnas ke level lebih tinggi. Walsh berharap keputusan ini akan memberikan hasil positif dan membantu Indonesia melangkah lebih jauh dalam turnamen ini. Walsh juga menyoroti bahwa perubahan pelatih ini merupakan bagian dari upaya peningkatan timnas. Ia menegaskan bahwa keputusan ini telah dievaluasi oleh federasi dan mendapatkan dukungan penuh dari seluruh tim. Evaluasi telah dilakukan oleh asosiasi dan kami semua mendukung pilihan Presiden Erick Thohir dalam jangka panjang. Ini harus menjadi sebuah peningkatan, kata Sandy Walsh. Menurutnya, sepak bola Indonesia semakin berkembang dengan meningkatnya jumlah pendukung, dan perubahan ini diharapkan menjadi langkah maju bagi tim Garuda. Selain itu, Walsh juga menyinggung peran pemain keturunan yang kini menjadi salah satu kekuatan utama timnas. Ia sendiri memilih untuk membela Indonesia karena memiliki darah keturunan dari negara ini. Keputusan tersebut, menurutnya, bukan hal yang mudah, tetapi ia merasa memiliki tanggung jawab untuk membuka jalan bagi pemain-pemain keturunan lainnya. Geser Justin Hubner, Elkan Bagot semakin kokoh di klubnya. Bek timnas Indonesia, Elkan Bagot, terus menunjukkan performa impresifnya bersama Blackpool FC di League One. Pemain berusia 22 tahun itu berhasil membawa timnya tak terkalahkan dalam 7 laga terakhir.
Dalam pertandingan terbaru melawan Rotherham United, Blackpool FC meraih hasil imbang di kandang lawan. Elkan tampil sebagai starter dan bermain penuh selama 90 menit, membuktikan perannya yang semakin vital di lini pertahanan tim. Menurut laman Transfermarkt, sejak pulih dari cedera awal tahun 2025, performa Elkan terus meningkat. Ia kini menjadi pilihan utama sebagai bek tengah Blackpool FC dalam 3 pertandingan terakhir, selalu bermain penuh sepanjang laga. Konsistensi ini membuka peluang besar bagi Elkan untuk kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Dengan menit bermain yang stabil di klub senior, ia semakin berpotensi mendapatkan tempat utama di skuad merah putih. Di sisi lain, performa apik Elkan bisa mengancam posisi Justin Hubner di timnas Indonesia. Sejak dinaturalisasi, Hubner menjadi andalan di lini pertahanan di bawah asuhan Sintayong. Namun, situasi bisa berubah dengan kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih baru, yang menerapkan standar ketat dalam pemanggilan pemain. Kluivert menekankan bahwa pemain timnas harus memiliki jam terbang tinggi di klub mereka masing-masing. Saat ini, Justin Hubner telah bermain dalam 5 laga bersama Wolverhampton Wanderers U21. Namun, dengan Elkan yang tampil reguler di tim senior Blackpool FC, peluangnya untuk menggusur Hubner di skuad utama timnas Indonesia semakin besar. Level kompetisi yang lebih tinggi membuat Elkan menjadi pilihan yang lebih menjanjikan, terutama jika ia terus menjaga konsistensi performanya di klub. Timnas Australia dihantui badai cedera. Sinyal positif timnas Indonesia untuk menang. Timnas Australia, yang akan menjadi lawan Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, tengah menghadapi badai cedera yang cukup serius. Sejumlah pemain kunci mereka mengalami cedera dan berpotensi absen dalam laga mendatang. Situasi ini tentu menjadi perhatian bagi The Socceroos, mengingat pemain-pemain yang cedera memegang peran penting dalam strategi tim mereka. Berdasarkan laporan dari berbagai sumber, ada 7 pemain yang saat ini tengah menjalani perawatan akibat masalah kebugaran. Mereka adalah Kusini Yengi, Portsmouth, Thomas Deng, Yokohama F. Marinos, Harry Soutar, Leicester City, Jordan Bos, Westerlo, Conor McCalve, Seth Pauli, Nestori Irankunda, Grasshopper FC, dan Alessandro Sirkati, Parma. Di antara nama-nama tersebut, absennya Kusini Yengi dan Harry Soutar dianggap sebagai kerugian terbesar bagi Australia, mengingat peran vital mereka di lini pertahanan dan serangan. Soutar, yang memiliki postur menjulang setinggi 2 meter, dikenal sebagai benteng kokoh di lini belakang Australia. Sebelumnya, ia pernah menjebol gawang Indonesia lewat sundulannya dalam Piala Asia 2023. Sementara itu, Kusini Yengi tampil impresif dalam babak kualifikasi dengan mencetak 2 gol ke gawang Bahrain, yang menyelamatkan timnya dari kekalahan. Kehilangan mereka tentu sedikit mengurangi kekuatan Australia, tetapi tidak serta-merta membuat laga melawan Indonesia menjadi mudah bagi skuad Garuda. Meski badai cedera melanda, Australia tetap menjadi tim kuat dengan kedalaman skuad yang merata. Mereka memiliki banyak pemain berkualitas yang siap menggantikan para pemain yang cedera. Selain itu, faktor tuan rumah juga menjadi keuntungan besar bagi The Socceroos. Oleh karena itu, meskipun peluang Indonesia untuk menang sedikit meningkat, mengalahkan Australia di kandangnya tetap menjadi tantangan berat.